Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Pada kesempatan kali ini, di mana saya pada hari ini, hari Jumat, saya ingin mencoba berbagi tentang hakikat bela diri, di mana bela diri yang sesungguhnya adalah mengontrol diri, self-defense, controlling emotion. Hakikat bela diri bagaimana kita mampu mengontrol diri, mengontrol emosi, dan itulah yang selama ini diajarkan di dalam silat ini. Bagaimana kita mampu menata diri dengan baik hanyalah dari jiwa yang tertata, sehingga melahirkan gerak langkah yang mengalir, seimbang dan teratur. Sebab rumusan-rumusan atau landasan pengetahuan para leluhur Minangkabau berawal dari keseimbangan dan keteraturan. Jadi untuk menguasai bela diri secara utuh dibutuhkan pengetahuan tentang keseimbangan, dibutuhkan pengetahuan tentang keteraturan, terutama keseimbangan dan keteraturan diri sendiri. Banyak yang bertanya selama ini, bagaimana konsep gerak langkah yang mengalir? Bagaimana kita gampang untuk melepaskan kuncian, ikatan-ikatan dalam konteks bela diri yang dikenal dengan istilah kuncian, untuk gampang, untuk mudah membebaskan diri, melepaskan diri dari kuncian-kuncian yang mematikan. Pada dasarnya hal itu bisa dilakukan ketika kita tahu tentang keseimbangan dan tahu cara kapan waktu yang tepat untuk melakukan tindakan. Selama ini banyak generasi yang beranggapan silet atau teknik-teknik silet banyak yang disembunyikan dari para leluhur Minangkabau. Pada dasarnya silet bukanlah untuk disembunyikan, karena silet adalah pakaian dari kepribadian orang Minang. Silet adalah keseharian masyarakat Minangkabau, karena silet merupakan hasil dari rumusan pengetahuan, pemahaman para leluhur Minangkabau yang dilahirkan atau diwujudkan dalam gerak langkah sebagai pakaian keseharian generasi Minangkabau. Namun untuk memahaminya dan bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan dibutuhkan pengkajian, dibutuhkan penelusuran, dibutuhkan pemahaman tentang berbagai gerak langkah atau teknik yang ada di dalam silet. Sesungguhnya oleh sebab itu tidak ada satupun gerak langkah silet yang disembunyikan. Kalau begitu, kenapa zaman dahulu banyak orang-orang yang membuat perburuan atau sasaran itu menjadi tertutup? Sepanjang informasi dan data yang saya dapatkan, itu berawal dari masa-masa dahulu, karena orang Minang pada dasarnya seluruhnya, hampir seluruhnya bisa bersilet, bisa bela diri, karena bela diri berawal asal muasal bela diri itu sendiri adalah dari nurani manusia, dari insting manusia,
yang memiliki daya untuk bertahan hidup, memiliki naluri untuk membela diri. Dari sanalah awalnya bela diri, kemudian ditata dengan pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman kehidupan. Itulah Silet Minang. Saya sering mengatakan bahwa Silet Minang merupakan rumusan dari pengetahuan dan pemahaman leluhur Minangkabau yang dirumuskan kemudian diwujudkan dalam gerak langkah sebagai bayangan kepribadian leluhur Minangkabau. Jadi untuk tahu tentang Minangkabau, kita harus paham dengan Siletnya. Untuk tahu dengan Silet harus paham dengan budayanya. Untuk paham dengan budayanya harus mengerti dengan basonya atau bahasa secara umum. Tapi di Minangkabau yang dipakai, yang sering diucapkan adalah baso yang bisa dalam bentuk kata atau kato, bisa dalam bentuk isyarat, bisa dalam bentuk diam. Itu sebabnya ungkapan atau filsafat menjelaskan tentang pemaknaan baso Minangkabau dengan kerangka danga kato simak bunyinya. Artinya untuk memahami sebuah kalimat, sebuah ungkapan, dibutuhkan pengetahuan tentang definisi kata, kemudian memahami isyarat dalam penyampaian, sehingga kita benar-benar mampu memahami makna yang tersimpan dari setiap ungkapan. Jadi kembali kepada konteks Silet, untuk bisa menjadikan Silet sebagai pakaian, untuk bisa menjadikan Silet sebagai keseharian, untuk bisa menjadikan Silet sebagai kehidupan. Artinya Silet atau gerak langkah Silet dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan, maka kita harus paham tentang kepribadian dan karakter Minangkabau. Dari sanalah awal mula kita mampu mencoba menelusuri makna dan hikmah yang tersimpan di dalam Silet Minangkabau. Sebab antara filsafat kehidupan ada seluruhnya di dalam gerak langkah Silet Minang. Salah satu ungkapan filsafat yang saya coba terjemahkan di dalam gerak langkah Silet, kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan adalah orang Minang kayo dek baragi. Dalam konteks Silet, orang Minang kayo dek baragi artinya sebuah ungkapan yang menjadi populer di dalam teknik Silet, yaitu Silet baumpan dagiang. Artinya diberikan orang lain peluang, diberikan orang lain kesempatan. Namun ketika kesempatan itu membahayakan, maka dengan mudah kita untuk menangkisnya. Jadi ada video saya berdiskusi atau berbagi dengan Kang Cecep Arif Rahman tentang ungkapan orang Minang kayo de baragi, sebagaimana yang ditampilkan Bu melihat isyarat makna yang tersimpan. Pada video-video sebelumnya saya telah berbagi tentang berbagai hal tentang Silet dengan harapan generasi Minang kembali kepada budayanya, sebab budaya mengajarkan tentang arti kehidupan. Demikian sekilas penyampaian ini tentang dasar dan hakikat Silet.
mudah-mudahan bermanfaat. Di lain waktu dan kesempatan saya akan mencoba menguraikan lebih detail, lebih rinci, dan mudah dalam berbagi. Itulah, demikian. Salam Silek Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.